Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustaqim sebagai dosen teknik industri di Universitas Nahdlatul Ulama Pasuruan sejak tahun 2019 dengan nomor induk dosen nasional 0720029401. Saya menempuh pendidikan sarjana teknik mesin di Universitas Muhammadiyah Jember pada tahun 2012, kemudian melanjutkan jenjang magister teknik sistem konsentrasi industri di Universitas Gadjah Mada pada tahun 2016. Video ini dibuat dengan maksud menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bagian pengajaran sebagai syarat sertifikasi dosen. Mata kuliah yang saya ampu pada semester sebelumnya adalah mata kuliah proses manufaktur dengan kode mata kuliah PS 01 2 T0327. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini membahas tentang berbagai proses manufaktur, baik konvensional maupun non-konvensional. Bahan kajian pada mata kuliah ini yaitu diantaranya sejarah, perkembangan, peran manufaktur, casting, pembentukan, permesinan, metalurgi serbuk, perlakuan panas atau heat treatment, kemudian penyambungan, manufaktur aditif, dan non-konvensional machining. Mata kuliah ini dilaksanakan secara blended learning. Mata kuliah ini menerapkan dua tipe asesmen tugas kepada mahasiswa, yakni project based learning dan case based method yang disebarkan ke beberapa pertemuan. Learning achievement dari mata kuliah ini mengacu pada kurikulum BKSTI untuk memenuhi CPL 2 dan CPL 5. CPL 2 yaitu kemampuan untuk merancang sistem terintegrasi dengan memenuhi standar yang diperlukan dan berbagai batasan multi aspek yang realistik, misal teknik, aspek hukum, ekonomi, lingkungan, sosial, kesehatan, dan keselamatan keberlanjutan, serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan mengidentifikasi atau memanfaatkan potensi sumber daya lokal dan nasional dengan pandangan global di bidang teknik industri. CPL 5 yaitu kemampuan untuk menerapkan metode keterampilan dan peralatan teknik modern yang diperlukan dalam praktek teknik industrian. Capaian pembelajaran pada mata kuliah proses manufaktur ada dua, yaitu yang pertama, mampu untuk merancang sistem terintegrasi dengan memenuhi standar yang diperlukan dan berbagai batasan multi aspek yang realistik di bidang manufaktur. Misal, teknik, aspek hukum, ekonomi, lingkungan, sosial, dan kesehatan keselamatan kerja yang berkelanjutan, serta mampu dan mengidentifikasi atau memanfaatkan potensi sumber daya lokal maupun nasional yang digunakan pada bidang manufaktur. Yang kedua, yaitu kemampuan untuk menerapkan metode keterampilan dan peralatan teknik modern yang diperlukan dalam praktek manufaktur baik konvensional maupun non-konvensional. Materi yang akan saya sampaikan pada mata kuliah ini di setiap pertemuan, yaitu pertemuan pertama membahas tentang sejarah manufaktur, definisi, serta memilih dan menentukan bahan yang akan digunakan dalam proses manufaktur. Pertemuan kedua yaitu klasifikasi berbagai jenis dan proses manufaktur di bidang industri. Pertemuan ketiga dan keempat yaitu membahas tentang pembubutan, pahat potong, merancang benda kerja, dan menghitung parameternya. Pada pertemuan 3 dan 4 ini terdapat tugas pertama yang sifatnya CBM. Kemudian pertemuan ke-5 dan ke-6 yaitu membahas tentang proses billing dan menghitung parameternya. Pada pertemuan 5 dan 6 ini terdapat tugas 2 yang sifatnya PBL yang akan dipresentasikan pada pertemuan 11 dan 12. Kemudian pertemuan ke-7 yaitu membahas tentang joining atau penyambungan. Pertemuan ke-8 yaitu ujian tengah semester. Pada pertemuan ke-9 akan membahas proses forming atau pembentukan. Kemudian pada pertemuan ke-10 akan membahas tentang casting atau pengecoran. Pertemuan ke-11 dan 12 yaitu membahas tentang heat treatment, perlakuan panas, dan juga finishing, di mana pada pertemuan ke-11 dan 12 ini ada tugas ketiga yang sifatnya PBL dan juga akan mempresentasikan tugas yang kedua. Selanjutnya pertemuan ke-13 yaitu membahas tentang jenis-jenis alat ukur. Pertemuan ke-14 dan 15 yaitu membahas tentang permesinan non-konvensional yaitu CNC. Yang terakhir pertemuan ke-16 yaitu ada ujian akhir semester.
Metode penilaian akan saya jabarkan pada pertemuan pertama, yaitu pada saat kontrak perkuliahan dengan proporsi sesuai dengan ketentuan di Universitas Nahdlatul Ulama Pasuruan, yaitu presensi 10%, tugas 20%, UTS 30%, dan UAS 40%. Referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah sumber pustaka utama, yakni buku, serta pustaka penunjang, yaitu jurnal yang relevan dengan materi di setiap pertemuannya. Referensi yang saya gunakan adalah sebagai berikut. Demikian video perkenalan diri yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat memberikan gambaran terhadap proses pembelajaran yang saya lakukan di jurusan Teknik Industri Universitas Nahdlatul Ulama Pasuruan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya teman-teman mahasiswa. Oke, sebelum kita melaksanakan perkuliahan, kita berdoa dulu menurut agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Sudah ngisi presensi di SIM ya? Oke, hari ini pertemuan ketiga ya, kita membahas tentang proses pembubutan. Masuk capaian pembelajaran mata kuliah pada saat ini, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan proses turning, pahat potong, merancang benda kerja, dan menghitung parameter turning atau mesin bubut. Oke, sebelum kita masuk ke proses pembubutan nih, saya mereview dulu materi yang sebelumnya di pertemuan pertama dan kedua. Ini ada manufaktur. Ada yang masih ingat manufaktur itu apa? Pengertiannya apa? Oke, silakan Mas Aski. Adalah proses produksi barang atau produk dengan menggunakan mesin, peralatan, dan tenaga kerja. Oke, terima kasih Mas Aski. Jadi untuk jawaban Mas Aski itu sudah benar. Jadi dulu itu pengertian dari manufaktur itu berasal dari dua kata ya, manu dan faktus, yang artinya dibuat dengan tangan. Akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, maka untuk memproduksi sebuah produk itu menggunakan mesin. Oke. Maka pengertiannya itu berubah menjadi seperti ini: kumpulan operasi dan aktivitas yang saling berhubungan untuk membuat suatu produk, tentunya difasilitasi oleh sebuah mesin. Aktivitasnya itu apa aja? Contohnya ini, perancangan produk, dimulai dari perancangan produk, kemudian pemilihan material, perencanaan proses, perencanaan produksi itu sendiri, inspeksi, sampai nanti ke packaging dan pemasaran. Ini tahapan dalam proses manufaktur, dimulai dari bahan baku dulu nih. Di pertemuan sebelumnya saya kan sudah membahas untuk pemilihan material dalam proses manufaktur itu seperti apa. Kita harus ketahui dulu sifat mekanik dari sebuah benda kerja yang akan kita gunakan. Kemudian proses pendahuluan. Nah, di sini proses pendahuluan ini bisa cutting atau pemotongan, bisa gerenda, kemudian bisa pembubutan tuh bisa. Kemudian proses lanjutan ini biasanya itu bisa dipakai gerenda atau penghalusan bisa, atau membuat ulir dari mesin pembubutan bisa. Kemudian proses milling juga bisa. Proses pengubahan sifat fisik ini biasanya masuk ke heat treatment. Itu nanti untuk pertemuan selanjutnya. Heat treatment itu perlakuan panas ya. Oke, kemudian proses pengerjaan akhir biasanya itu kalau enggak namanya finishing. Kalau enggak gerenda atau penghalusan atau pengecetan, kemudian packaging, dan akhirnya jadilah produk akhir kita pasarkan. Oke, ini juga di pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan. Manufaktur itu ada beberapa proses. Yang pertama itu machining, forming, casting, joining, heat treatment, powder metallurgi, assembly, dan ini masih ada lagi ya. Cuman yang saya tulis di sini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Masih ada lagi. Nah, sekarang kita masuk ke machining. Untuk pembubutan ini kita masuk ke machining. Selain pembubutan, kira-kira apa lagi untuk proses machining? Ya. Kalau dalam machining itu ada mesin bubut, Oke. mesin milling, Oke. mesin bor, mesin las, dan mesin gerenda. Oke.
Mas Adi ya, jawabannya benar ya. Jadi di proses machining atau permesinan ini ada beberapa proses. Contohnya ini turning atau pembubutan yang akan kita bahas untuk sekarang ini ya. Pembubutan, kemudian mesin freeze atau milling. Biasanya itu dunia perbengkelan itu namanya milling. Kemudian ada gerenda, ada pengoboran, kemudian scrap. Tapi untuk yang joining itu beda sendiri Mas. Joining ini tadi pengelasan ya, Masnya jawab pengelasan. Pengelasan ini masuk ke joining. Jadi ngelas itu masuk joining, selain ngelas itu ada patri. Kemudian ada pengeleman. Namanya itu adhesive bonding, itu masuk ke joining. Oke, ini proses permesinan ini. Kita bahas turning dulu. Oke, kita masuk ke turning atau pembubutan. Jadi pembubutan itu adalah salah satu jenis mesin yang paling banyak digunakan di dunia perbengkelan atau industri bengkel. Biasanya yang digunakan itu benda kerjanya itu berbentuk silindris. Ini gambar objek dari mesin pembubutan. Nah, nanti kalian untuk praktikum yang kalian gunakan adalah alat seperti ini. Ini ada beberapa komponen utama ya dari mesin pembubutan ini. Ada headstock. Headstock itu kepala. Artinya itu kalau kepala kan otak ininya ya. Jadi di sini tuh ada yang namanya spindle, ada RPM, kemudian feeding speed. Di sini nanti ada pengaturannya di sini. Ini namanya headstock. Kemudian ada cup. Nah di sini ini namanya untuk mencekam lah, kalau bahasa bengkelnya itu pencekam benda kerja gini. Karena bahan benda kerjanya itu berbentuk silindris, makanya dicekam ini. Nah gimana kalau benda kerjanya itu panjang 1 meter? Apa yang terjadi kira-kira kalau ini berputar? Nah, ada yang punya logika nggak sebelum kalian nanti praktek mesin ini? Kalau benda kerjanya misalnya 5 cm, no problem ya, nggak apa namanya. Apa kira-kira apa? Kalau misalnya benda kerjanya panjang nih 1 meter, sesuai dengan bed mejanya ini namanya bednya ini. Sesuai dengan mejanya panjang, kira-kira apa yang terjadi? Oleng ya. Nah, oleng, makanya di sini ada yang namanya tailstock. Tailstock ini gunanya untuk menyenterkan biar nggak terjadi oleng di benda kerja tersebut, karena memang dia berputar sesuai dengan RPM yang kita gunakan. Nah biasanya untuk mengecek tingkat keolengan itu ada namanya dial indikator. Oke, kemudian ini ada tool post, ini untuk pemegang pahatnya. Kemudian ini eretannya namanya kerek ya. Kemudian feed shaftnya ini poros penggeraknya. Oke. Jadi fungsi mesin bubut sama aja ya, fungsi mesin bubut standar ataupun yang CNC itu sama. Jadi karena memang benda kerjanya berbentuk silindris, bunder ya, jadi fungsinya itu sebagai berikut ini nih. Bisa untuk pembuatan pinggul, alur, ulir, lubang, kemudian kartel, poros tirus. Nah ini biasanya ditentukan yang namanya geometri pahat. Oke, kita masuk ke jenis-jenis mesin bubut konvensional. Ternyata mesin bubut itu selain konvensional itu ada yang non konvensional, itu nanti namanya CNC, itu nanti minggu depan ya. Nah ini jenis-jenis mesin bubut konvensional ini secara umum itu ada 4, ringan, sedang, standar, dan berat. Biasanya ini dibedakan dengan yang namanya apa tadi ya, spindle utama atau kepala tadi ya. Nah ini headstock. Biasanya berdasarkan sama dimensi. Dimensi itu biasanya bed ini ya, panjang mesinnya, kemudian sama headstocknya itu atau RPM-nya. Itu yang membedakan. Ini mesin bubut ringan, sedang, standar, dan berat. Nah ini contohnya, mesin bubut 6 spindle, 8 spindle. Oke. Ini tadi bagian utama mesin bubut ya yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya.
Nah, ini ada main spindle, ini biasanya untuk ini cuk ya, ini ya, cuk tadi nih, cuknya. Kemudian ini eretannya untuk mengubah posisi toolposnya, atau ini apa tadi, toolpos yang fungsinya toolpos itu untuk ini nih, megang pahat ini, untuk memposisikan pahatnya ini ke benda kerja atau yang mendekati ke sini. Itu tujuan eretannya, nanti bisa dieret nanti. Oke, kemudian ini tuas pengatur. Jadi yang membedakan di mesin bubut konvensional ataupun non konvensional ada di sini. Ini tuas pengaturnya di sini. Ada RPM, tadi ada kecepatan makan ya, atau feeding namanya. Kemudian kepala lepas ini tadi tugasnya untuk menyenterkan benda-benda kerja yang panjang. Oke, kemudian ini alas mesinnya, ini pemegang pahatnya. Oke, saya lanjut ya. Ini sama yang tadi, kalau kita detailkan secara apa ya, keseluruhan itu banyak. Tapi nanti saya jelaskan pada waktu kalian praktikum. Ini namanya apa, ini namanya apa, ini semua nanti saya jelaskan pada waktu praktikum biar lebih enak. Oke, kita ke alat potong. Jadi alat potong di dunia manufaktur atau di permesinan itu namanya pisau atau pahat. Dinamakan alat potong. Jadi alat potong itu alat atau pisau yang digunakan untuk menyayat produk benda kerja. Namanya pahat. Biasanya itu di bengkel-bengkel itu dinamakan pahat bubut ini. Jadi pahat bubut itu jenisnya beda-beda. Ini tergantung dari benda kerja yang akan kita gunakan. Kalau benda kerjanya keras, kita bisa menggunakan karbida atau diamond. Sesuai benda kerja yang kita gunakan. Kalau lunak boleh baja karbon, boleh HSS, itu sesuai dari benda kerja yang akan kita gunakan. Oke, jadi jenis pahat bubut itu sesuai dengan fungsi yang ada di mesin pembubut tadi ya. Pembuatan ulir itu juga disesuaikan sama geometri pahat bubut, namanya inilah, berdasarkan sudut-sudut kebebasan pahat. Jadi fungsi pahat ini disesuaikan sama benda kerja yang akan kita buat. Misalnya ulir untuk pembuatan tirus itu sesuaikan dengan yang fungsi pembubutan tadi yang sebelumnya layang ini. Jadi kalau misalnya pembuatan pinggul, nih pahat yang digunakan seperti ini, itu berdasarkan geometrinya, geometri pahat. Biasanya itu berapa derajat gitu biasanya. Oke, saya lupa, ini ada video tadi ya. Video tentang ini mesin bubut. Oke, coba kalian perhatikan sebentar. Oke, coba kalian perhatikan video ini. When in the machine shop lab, it is important that you always wear safety glasses, long pants, closed-toed shoes, and remove sweatshirt strings and tie back long hair. In this video, we'll be facing the end of the stock, turning the outer diameter, and then parting the final part. Some key parts of the manual lathe that we'll be using is the carriage. Ini eretan tadi ya. Z and X directions. Ini pencekamnya, kalau bahasa bengkelnya pencekam atau cuk. And the headstock, which has the speed controls. On the carriage wheel controls the Z direction of the tool. And the cross slide controls the X direction. Ini tadi carriage tadi atau eretan. Proper speed, determine whether the value is on the inner or outer ring of the dial. On the switch below, select low speed if the desired value is on the inner ring of the dial, or select high speed if the value is on the outer ring of the dial. After you've selected the inner or outer ring, if the desired speed is in the black, move the handle to the left and use the dial to select the value. If it is in the yellow, move the handle to the right and then select the value. The next step is to insert your stock. The chuck key is needed to open the chuck. Insert the chuck key into the Jadi nanti sebelum memasukkan benda kerja, ini kalian kendorin dulu. Minimize overhang to prevent deflection.
Once the stock is secure, put the check key back. It is important to never leave the check key in the check. For facing the end of the stock, a carbide facing tool will be used. The tool is placed Ini in the pahatnya ini. holder and then closed tight using the handle. Diletakkan di tile pos tadi ya. Move the tool so that the tip of the insert is in line with the center of the stock, but not touching the stock. To start the spindle so that it is spinning towards you, pull the power lever up. Biasanya ini ada pendinginnya. Jadi ini hasilnya itu nanti ada yang keluar namanya gram, atau kalau bahasa ininya chip ya, ini namanya chip atau gram. Ini panas, makanya biasanya di sini ini ada pendinginnya. Ini nggak ada ini. It is important to wait for the chuck to come to a complete stop before touching the workpiece or tool. To turn the outer diameter, gently touch off on the outside of the workpiece. Then move the tool away from the workpiece in the Z direction. Next, zero the cross slide dial. And then move the tool into the desired depth of cut. Once the desired depth of cut Yang tadi itu untuk mengukur kedalaman potong ya. Kedalaman potong pahatnya, berapa masuk dia ke benda kerjanya. Once the desired length has been reached, move the tool away from the workpiece at a constant feed rate to keep a good surface finish. After the spindle has stopped, a parting tool. Oke, itu sekilas basic tentang cara menggunakan mesin bubut ya. Oke, baik, saya lanjut tadi sampai di sini. Oke, alat potong. Oke, jenis-jenis pahat bubut. Ini yang saya bilang tadi ya. Jadi pahat bubut itu berdasarkan dari kegunaan yang mau kita kerjakan, benda kerjanya. Misal pahat kiri ini berdasarkan geometrinya ya. Pahat kiri atau nanti untuk membuat ulir dan lain sebagainya. Kalau yang tadi di video, dia itu seperti ini pahatnya. Ini berarti apa nih? Permukaan ini tadi. Nah, saya gini. Oke. Nah, standar pahat bubut itu ada dua. Ada ISO dan ada DIN. Biasanya kita menggunakan ISO yang terdapat 9 tipe. ISO pertama, kedua, ketiga, sampai ke 9. Itu berdasarkan sama geometrinya. Kalau yang ini berdasarkan standar dari Jerman ya. Ini, di proses machining, ada parameter utama, ada 3, yaitu kecepatan putar, gerak makan, sama kedalaman potong. Nah, ini benda kerja. Ini kita ilustrasikan benda kerja ya. Benda kerja ini berputar. Putaran ini dinamakan RPM, atau dinotasikan dengan N ini ya. Satuannya RPM. Ini nanti yang mengatur di kepala tadi. Ada RPM, ada gerak makan. Nah, di sini nanti ini headstock. Kepala lepas ini ya. Oke. Kemudian feeding, gerak makannya. Seberapa cepat itu gerak makan tuh larinya yang sana. Ke arah pencekam atau cuk ini namanya ya, di sini. Itu namanya feeding atau gerak makan. Kalau kedalaman potong itu seberapa dalam dia memotong benda kerja. Ke sana arahnya ini. Yang awalnya segini diameternya misal 8 ya. Misalnya 8, kemudian kita potong menjadi 6. Berarti di sini kita ngambilnya 1 mili, 1 mili. Paham ya sampai di sini ya? Membedakan yang mana RPM, kecepatan makan, kemudian kedalaman potong. Oke, ini parameter utama pada proses pemesinan. Nanti di milling juga sama. Nah, ini ada formulasinya atau rumusnya. Untuk kecepatan potong dinotasikan sama V sama dengan P
Pi dikali D dikali N dibagi 1000. Pi itu untuk kecepatan potong, satuannya meter per menit, D itu diameter rata-rata benda kerja, kemudian N itu spindle namanya atau putaran RPM, putaran per menit. Kemudian untuk mencari diameter, karena di sini nggak ada rumusnya ya, untuk mencari diameter awal dikurangi diameter akhir. Kemudian ada F atau feeding, gerak makan, satuannya seperti ini lah, milimeter per putaran. Kemudian ada kecepatan makan, rumusnya feeding dikali N. Kemudian waktu pemotongan 1 dibagi kecepatan apa nih? Feeding. Oke, kecepatan makan. Oke, ini rumusnya ya. Oke, ini bisa ditulis dan kalian coba ngerjakan ini. Salah satu aja coba. Boleh untuk yang RPM 480 atau boleh yang feedingnya 0,15 mm per putaran, atau boleh menghitung waktunya. Yo, silakan. Di sini ada 480 RPM, 750, 1200. Ayo, siapa yang bisa? Oke, silakan Mas Jeffrey. Silakan ke depan Mas. Ini ditulis ya Mas. Nah, kecepatan untuk rumusnya. Masnya mau ngerjakan kecepatan potong atau kecepatan makan atau waktu pemotongan? Silakan. Pilih salah satu aja, nggak usah semuanya. Spidolnya di sana, Mas. Nah, yang ini. Oke, yang di kecepatan potong ya, kecepatan potong yang pertama itu yang 480. Ini diameter awal 30 ya. Oke, diameter awal 30 kita dibubut atau disayat 28. Diameter akhirnya 28. Oke. Dikurangi dibagi 2. Oke. Oke, terima kasih Mas Jeffrey. Kita cek ya. Ini yang dikerjakan Mas Jeffrey yaitu yang RPM atau N-nya itu N yang pertama ya, untuk 480 RPM. Oke, kemudian diameter awalnya 30 mili, diameter akhirnya 28. Untuk mencari diameter awal dikurangi diameter akhir. Oke, sorry, tadi dibagi 2 ya. Ini tadi saya kurang, dibagi 2. Hasilnya 29 mili. Oke, benar. Kemudian kita masukkan ke rumus Pi dikali D dikali N, RPM-nya dibagi 1000. Hasilnya oke. Jadi kecepatan potongnya sekian ya, 43,709 meter per menit. Oke, saya kira gampang ya, semuanya bisa ya. Oke, jadi nanti ini untuk tugas selanjutnya kalian ngerjakan selain yang dikerjakan Mas Jeffrey. Jadi semuanya dikerjakan ya. Oke, jadi yang RPM 2, 3 dan juga feedingnya dicari, kemudian waktunya sesuaikan sama rumus di sini. Ini juga, ini kira-kira berapa? Diameternya 60. Ini untuk mencari berapa besar putaran mesinnya. Putaran mesinnya di RPM lah. Kalau di rumus tadi ini kecepatan potongnya Pi dikali D dikali N dibagi 1000. Nah, sekarang yang dicari ini N-nya, putaran mesinnya. Jadi tinggal balik aja ya Mas. Jadi RPM sama dengan 1000 dikali kecepatan potongnya, kan sudah ketemu nih, kecepatan potongnya 25 meter per menit. Kemudian dibagi Pi dikali D. Hasilnya 132 sekian RPM. Oke, mungkin perkuliahan hari ini sampai di sini. Jadi untuk kesimpulannya, parameter sering digunakan di permesinan itu ada 3 tadi. Apa tadi? Ada yang ingat? Kecepatan putar atau RPM, kemudian kecepatan potong, sama feeding, kecepatan makan. Untuk pertemuan minggu depan kita bahas tentang CNC. CNC itu pembubutan non konvensional atau berbasis komputer. Oke, ada yang ditanyakan sampai sini? Oke, jelas ya. Oke, kalau tidak ada saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.